warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rikorido Channel. Kali ini kita dikasih kesempatan undang Bang David nih. Balik lagi kita lanjut diskusi kemarin. Sekalian halal bihalal katanya, kita mau ngobrol santai di rumahnya Bang David. Kita ikutin sekarang. Kita lagi di perjalanan nih menuju kediaman rumah Bang David. Kali ini kita dibantu Bang Aji nih. Bang Aji, makasih Bang Aji. Udah mau anterin nih, aduh. Alhamdulillah nih, kita udah sampai di tempatnya Bang David. Coba kita cari dulu Bang David. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Bang Riko ya? Iya, tahu aja. Iya, Bang David ada? Ada tuh ternyata. Oh. Oh iya Bang, nanti abis maghrib kita juga ada acara piala. Oh gitu. Tapi karena PSBB ini lebih dari 5 orang, dan selang-seling. Iya. Coba, Boleh? Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin Bang. Maafin Sama-sama, juga ya Bang Bang kalau Riko. salah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Ya belum bisa ngasih apa-apa nih buat Bener kita nih. Bang, ya Masya Allah. Allah. Maafin itu, Cuman makasih. dengan adanya COVID-19 ini, ya tetap kita kalau mau beranikan diri silaturahmi tetap kita harus jaga jarak. Siapa Bang? Ya dengan prosedur PSBB, Insya Allah. Ya kita langsung ngobrol di atas aja. Ya. Baik Bang, Ya. baik Bang. Ya. Alhamdulillah nih kita udah sampai di kediamannya Bang David nih. Tadi kita dari bawah, sekarang udah naik ke atas. Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Minal aidin Bang Riko, alhamdulillah udah diundang sama Bang buat hal bihalal. Sekalian melanjutin diskusi yang kemarin nih Bang, karena ada beberapa yang masih belum dijelaskan atau kita bahas lagi nih Bang. Insya Allah. Siap. Ya. Makasih nih Bang Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, janjinya ababe, engkong dimari. Izinkan Aye untuk sharing sekali lagi sama saudara Aye, Bang Riko. Dan sebelum kami lupa, mohon di klik share and subscribe Amin. channelnya Bang Riko, channelnya Bang Riko Rido. Bang, Riko mau nanya nih Bang, masalah COVID nih Bang. Masalah COVID kan abang ada beberapa kediaman nih Bang, kayak ada yang di Bekasi, ada di pokoknya ada yang di Jakarta dan di luar Jakarta Bang. Itu abang menyikapinya gimana Bang? Karena kan sekarang harus diperketat katanya Bang ya. Instruksi Gubernur Pak Anies harus membutuhkan SIKM ya, kalau nggak salah SIKM lah. Kebetulan abang juga pas lagi di Bekasi kemarin ikut mengawal datangnya Presiden RI 1 nih Bang Riko lihat Bang. Ya, kita kan intel, Siap. ngawal dari belakang. Ya, tapi insya Allah alhamdulillah, karena kita sebagai warga Kota Bekasi juga nggak enak juga kalau ada hal-hal yang terjadi dengan RI 1 ya kan, dengan pimpinan kita, dengan ulil amri kita, auzubillah misalnya. Jadi alhamdulillah kemarin memang lancar. Dan mohon maaf juga nih untuk Bang Riko dan para viewers dengan segala kerendahan hati yang ada di rumah atau dimanapun berada. Ya saya juga bisa dibilang fit atau nggak fit ya. Memang situasi COVID ini dari segi mental, dari segi fisik itu kita banyak ujian ya, banyak ujian. Ya tapi ya kayak Bang Riko lihat lah ya, sesusah apapun ya kan, ini gedung-gedung masih bersinar di bawah sinar mentari ya kan, apalagi kita ini masih di dalam suasana yang fitri. Nah, izinkan Aye untuk menyampaikan pesan-pesan ini ya lewat YouTube ente misalkan sebagai perwakilan dari diri. Amin. Ini emang benar-benar bisa dibilang gampang-gampang susah dan nasib-nasiban Bang Riko. Ya kalau Aye alhamdulillah ada kediaman di Bekasi kota, di Jakarta juga. Ya kita namanya anak Betawi ya kan, keliling-keliling dah. Dan memang selama kita memang ada KTP di kota yang sekitar, memang keluar masuk Jakarta sih nggak begitu sulit, apalagi kalau memang kita udah biasa kantor di Jakarta. Tapi yang susahnya ini state of mind-nya. Jadi gimana kita ini di satu sisi kita ingin patuh dengan ulil amri, dengan ulama, ya kan? Tapi dengan hingar-bingarnya sosmed, ya kan?
dengan selesai pembicaraan kita yang kemarin itu, ya ini kan juga masih bisa dibilang apakah pembatasan sosial berskala besar ini efeknya seperti apa, ya kan? Yang rentan itu sebenarnya siapa? Kan ada tempat ibadah ditutup tapi mall dibuka, atau banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi. Jadi ini memang sangat melelahkan dari segi mental, apalagi buat para pengacara ya, pengangguran banyak acara, ya, yang biasa keliling ya kan, atau pengusaha kayak saya nih, artinya pengangguran yang selalu usaha, ya kan? Yang biasanya keliling ya kan. Nah, tapi kita dibatasin ya kan, dibatasin begini, dibatasin begitu. Kantor juga kadang ada yang kita bayar sewanya rada susah, kadang kita harus tutup karena memang niat kita dari awal itu kan memang harus produksi kan, harus produktif. Kadang ada kantor yang dimana kita punya, tapi situasi sekitarnya tidak mendukung ya kan. Banyak karena kalau kita bicara situasi ekonomi kan kita bicara keseluruhan, nggak cuma bicara perusahaan besar, nggak cuma bicara UMKM, kita bicara semua mata rantai ekonomi nih, dari hulu ke hilir. Nah, jadi yang terjadi sekarang ini lebih ke state of mind-nya nih. Nih gimana nih kita harus bergerak gitu kan. Dibatasin nih kita. Kalau dibatasin secara fisik, mungkin kita masih bisa cari akal kan. Tapi ini kesannya ini udah dibatasin secara mental gitu ya. Bahkan spiritual Allahu'alam ya kan. Sampai kita mau ke masjid juga bingung ya kan. Ada masjid yang ditutup, ada masjid yang kita boleh sholat tapi kadang kita malah bikin safnya nggak rapat ya kan. Bahkan ada masjid yang full semuanya berjalan seperti biasa. Pengajian juga nggak ada. Nah, jadi mental. Nah, jadi disinilah kita melihat dan banyak kejadian ya kalau kita lihat di sosmed. Korban dari COVID ini banyak sebenarnya. Bukan hanya korban yang tewas atau yang wafat karena penyakit COVID atau penyakit bawaannya, tapi karena situasi psikologis juga. Nah, jadi ini state of mind. State of mind inilah di level alam pikiran kita ini yang kalau menurut saya ya Riko ya, ini yang lebih kita harus kendalikan dulu nih untuk masalah COVID ini. Kalau masalah bisnis kan at the end of the day yang kayak kita selalu sharing kan, itu kan selalu hubungan antar manusia, antar pebisnis ya, antar gimana kita mendefinisikan produk, barang, menempatkan jasa kita. Tapi gimana nih dengan konsep new normal ini, mental kita nih siap atau belum gitu? Iya, yang Riko takutin juga nih Bang, karena kan kita udah PSBB udah 2 bulan kali Bang, dari semenjak bulan apa ya, udah beberapa PSBB-nya. Iya. Oke, orang masyarakat yang menengah ke atas seperti Abang mungkin, atau yang lain-lain. Menengah ke atas kita kalau anjlok beneran tuh. Tapi masih bisa survive Bang. Ya, Allahu'alam, insyaallah. Masih bisa survive. Nah, yang Riko takutin ini menurut pikiran Riko yang awam ya, yang Riko takutin masyarakat yang menengah ke bawah itu oke dia bisa survive sampai sebulan 2 bulan mungkin karena ada punya tabungan. Tapi kalau dia misalkan nanti nggak ada uang sama sekali dan ya mohon maaf pembagian apa ya, bantuan pemerintah pun menurut Riko yang Riko lihat di bawah kurang merata dan tidak mencukupi. Maksudnya hanya sekedar makanan pokok kayak kebutuhan pokok yang lain nggak terpenuhi kayak sabun segala macam. Itu juga kadang-kadang juga dipotong-potong ya saya lihat banyak. Iya, apalagi ada ya ada yang markup mungkin yang nggak ngerti. Harusnya gimana turunnya kan berapa banyak nggak ngerti. Ya memang sekali lagi di dunia ini Allahu'alam ya, kita bisa lihat gitu dari berita-berita yang ada, bagaimanapun susah nih untuk mengcounter masalah ini ya. Jadi memang ibaratnya nih semua pemerintahan itu kayaknya ibarat itu kaget dengan adanya pandemi seperti ini. Cuman kalau saya sih nggak bisa berbicara sebagai seorang yang di pemerintahan ya. Kalau saya lihat sebagai hanya warga biasa, orang yang biasa bisnis. Dan kalau kita juga kan memang biasa bisnis online kalau kita kan. Kita biasa jualan produk kita itu lewat email, lewat sosmed, dan perusahaan kami juga memang perusahaan IT. Kita bikin software. Justru kalau buat orang-orang kayak kita nih sekarang ibaratnya ya bisa dibilang
kalau kita mau orderan lagi banyak lah orderan gitu ya, bikin aplikasi mobile, ada pelatihan-pelatihan juga, jasa konsultasi gimana bikin perusahaan yang tadinya tidak digital ke digital. Karena digital itu kan bukan cuma naruh semuanya online, itu ada skemanya, ada konsepnya, ada prosesnya, ada filosofinya, harus ada auranya lah. Bagaimana produk kita ini bisa memanggil klien ya, bisa mendapatkan klien, bisa appeal gitu. Apa sih bedanya produk kita kalau kita taruh di pasar elektronik atau marketplace ya, marketplace A, B, C, D atau E. Kenapa di marketplace A itu lebih banyak yang ngebeli dibanding di marketplace B? Atau kenapa kita nggak cuma pakai di sosmed aja? Kenapa harus pakai marketplace? Jadi itu banyak unsur dan elemen digital yang kita harus pahamin. Nah, jadi ini mindsetnya emang udah harus direct digital ya. Nah, disinilah yang kalau saya rasa kekhawatirannya Rico itu ya memang itu sangat beralasan, bukan hanya untuk kalangan ekonomi lemah atau ekonomi menengah ke bawah. Dampaknya ini sistematis kalau saya lihat ya sebagai orang awam, dan yang bahayanya lagi itu efek psikologinya sebenarnya, bukan efek ekonomi. Karena kalau dari segi ekonomi istilahnya duit bisa dicari, tapi kalau sampai itu efeknya psikologi, sampai ke pemikiran kita, sampai istilahnya kita itu miskin di pemikiran, because there is a difference between being poor and being broke. Ya, being poor itu state of mind. Kalau broke itu nggak ada duit, nah, duit bisa dicari. Bang, terus kayak mau nanya nih bang, pendidikan di COVID seperti ini bang, kan banyak kayak teman-teman yang kuliahnya berhenti, maksudnya bukan berhenti. Jadi online ya? Jadi daring, online, nggak langsung maksudnya. Terus teman-teman anak-anak sekolah juga kan pada nggak sekolah langsung, maksudnya jadi dirumahkan gitu. Menurut abang gimana bang masalah dari pendidikan masalah pendidikan di COVID seperti ini? Anak-anak kita lebih banyak di rumah dulu, ya kan, biar lebih banyak belajar nih. Karena kadang-kadang yang kayak kita lihat ya kan banyak anak-anak sekolah itu cuma asal sekolah doang, ya kan? Kuliah cuma asal kuliah doang, nggak belajar adab, nggak belajar pendidikan karakternya, ya kan? Udah gitu ya Riko tau lah, ya kan, banyak yang tawuran lah atau pacaran doang, ya kan? Jadi Allahu a'lam. Di satu sisi banyak hikmahnya. Anak-anak kita, remaja, anak muda tuh dirumahkan dulu, biar itu menjadi satu momen untuk perenungan lah istilahnya. Tapi bukan artinya diem aja ya, karena justru belajar online itu kalau saya juga secara pribadi dari dulu emang udah sering belajar sama kampus-kampus yang luar negeri atau yang dalam negeri juga dengan beda jarak ya kan. Nah, itu ada. Nah, hanya saja memang yang melelahkan mungkin ini penantiannya dari murid-murid, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada. Ini sebenarnya gimana sih pendidikan ini gitu kan? Kayak gimana sih nanti kualitasnya ya kan? Konsep belajar mengajarnya, karena kemarin aja yang nggak online atau nggak daring aja kualitasnya kita bisa lihat, ya kan? Karena di Indonesia dari sekian banyak pelajar, mahasiswa dan lain-lain, kalau kita mau bersaing di dunia asing aja nih, mau istilahnya yang simpel aja lah, bahasa Inggris aja. Dari semua mahasiswa Indonesia, saya rasa itu nggak ada 10% yang bisa bahasa Inggris itu nggak ada. Jadi masih sangat dikit. Bagaimanapun tetap kita harus jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat. Nah, ini pola pendidikan yang sehat ini yang kita harus temuin nih. Nah, jadi kalau zaman saya dulu nih ya Riko, kita udah paham lah. Kalau kata kiai-kiai kita dulu itu kan kita sholat, ya kan, jangan lupa belajar silat juga, ya kan, sholat, belajar silat, sekolah. Nah kalau sekarang mungkin kalau kata kiai aneh ada yang kasih nasihat dan arahan juga, kita sekolah ilmu, dengan ilmu kita sholat juga lebih khusyuk, lebih paham, baru kita belajar silat. Jadi ilmu nih, jadi diutamain. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu ribet juga kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana konsep atau skema pendidikan
yang tangguh untuk menghasilkan. Ya zaman dulu aja sebelum ada Covid aja belum tentu kita punya lulusan nih bisa kita andelin, bisa bersaing kita nggak usah ngomong bicara internasional atau global lah, di ini dulu lah, di pasar ASEAN dulu lah, ya di ASEAN dulu seperti apa nih, apalagi dengan pasar bebas ASEAN ya kan, bentar lagi kita udah bebas nih mau kerja, mau jual beli barang di seluruh negara, Association of Southeast Asian Nation ya kan, ASEAN tuh. Kita bersaing di situ udah gimana ya kan, belum kita keluar negeri, keluar dari situ lagi. Jadi kalau ditanya dunia pendidikan pada saat Covid seperti apa, justru di sini yang kita harus merenung nih, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik itu bisa bikin satu balancing, keseimbangan antara bagaimana sih online itu dijadikan alat untuk mendongkrak nggak cuma ilmu tapi karakter dari peserta pendidikan kita. Jadi itu menjadi alat ya. Kalau kita bisa bilang internet itu ibarat perpustakaan Alexandria modern. Ya zaman dulu ada perpustakaan Alexandria, kita mau tahu apa aja itu ada di situ semua. Nah jadi ya saya terima kasih nih Riko, ngobrol-ngobrol lebih ya. Riko ini Allah alam juga, saya juga mohon izin dan terima kasih kepada para viewer yang udah like ya kan, subscribe dan juga ngelihat kita punya obrolan, apalagi di obrolan kita yang pertama ya, waktu yang di Bekasi. Ya bisa dibilang seru juga tuh ya, ngomongin Bang David juga nih. Vlog Riko dengan Bang David salah satu viewers terbanyak sama Bang David. Alhamdulillah. Laki juga terbanyak. Ya, jangan ngomong gitu, aja nggak enak nih sama senior yang lain yang mau izin. Cuman mungkin karena ini aja kali, karena saya juga kan emang lebih banyak aktif di sosmed. Karena kalau saya kan, kalau hati saya bilang nih kita mau nih nge-share ini, ya saya share, mau itu lewat WhatsApp, Facebook. Nah mungkin makanya viewernya ada dan lihat gitu. Nah kalau orang-orang yang di kantor saya atau mitra saya atau rekanan saya, kadang saya paksa, coba lo lihat deh, lo tonton gitu, tolong dong ditonton gitu kan. Mau izin nih, saya mau sharing, boleh kan ditonton nih, abang po janjinya babe kamu dimari gitu. Saya ngomongin gitu kan. Penting adalah bagaimana pendidikan kita ini punya sistem ini, sistem yang bisa menyeimbangkan pendidikan iman, takwa, karakter. Nah sekarang kan dengan adanya kita semua harus di rumah kan pada mikir nih, ya kan, pada mikir, mungkin dengan nggak ketemu sama teman-temannya, tapi banyak efeknya juga ya, ada efek positif, ada efek negatif ya kan. Tapi bisa juga ayahnya jadi, atau orang tuanya yang masih ada orang tuanya gitu, alhamdulillah bisa menyuguhi pelajaran-pelajaran yang nggak bisa didapat dari sekolah, atau yang tadinya pada sibuk, sekarang jadi wajib ketemu sama anak-anaknya. Sama juga dengan anak-anaknya, bagaimanapun jadi ketemu juga di rumah kan, walaupun beda kamar atau beda jarak atau gimana. Itu ada hal-hal seperti itu Riko. Jadi ya ini yang udah pasti kita akan banyak belajar nih dari Covid ini, karena dari dulu bagaimanapun yang namanya dunia pendidikan online itu penting, mau sertifikasi mau apa. Jadi kita nih kayaknya sekarang nih dipaksa untuk go digital juga, mau itu pendidikan. Jadi mau nggak mau yang tadinya kita ibaratnya gaptek siapapun itu, nah kita jadi terpaksa nih kenal beberapa alat-alat perangkat lunak yang kita gunakan, mau itu untuk belajar, mau untuk tatap muka dalam jaringan. Nah jadi ada hikmahnya, ada pro-nya, ada kontranya kayak gitu Riko. Tapi ya kita semua berdoa biar ada lebih banyak pro-nya. Ya mungkin kalau nanti para viewer atau teman-teman mau dengar lagi nasihat-nasihat, misalkan Allah alam ya, gimana nih Bang David cara dapetin duit online yang cepat, atau dapetin klien online yang cepat buat warteg saya. Kita nggak usah bicara bisnis yang gede-gede dulu lah, misalkan warung lokal, atau bisnis saya nih, pabrik saya, atau jualan produk saya. Ya mungkin kita bisa aja, ya bukan artinya saya mau nanti Riko wawancarain saya terus ya, Allah alam. Ya ini satu kehormatan buat saya. Tapi ya mungkin kita bisa ada next sesi lagi yang khusus gimana nih kita bisa memanfaatkan COVID-19 ini secara optimal dari segi yang tadi Riko sampaikan, pendidikan,
finansial. Ya. Tapi anyhow, sekarang kita beresin mindset kita dulu nih. Ya. Karena state of mind kita nih, kita punya konsep pemikiran dulu nih, mau dibawa kemana? Apakah kita ingin melawan COVID-19 itu dengan segala tenaga dan upaya, atau kita ya istilahnya ngiklasin begitu aja gitu ya, artinya ya udah deh. Dan saya juga sedih juga ya itulah efeknya kita itu kadang lebih memudahkan sesuatu ya, kayak kemarin ada hashtag atau ada trending topik bilang Indonesia terserah lah. Padahal itu bukan mentalitas kita, tapi memang itu bisa timbul dari kekesalan, dari pihak-pihak kecewaan, dari pihak-pihak yang memang udah berjaga-jaga. Jangan sampai nih rumah sakit membludak kalau ada orang yang tiba-tiba kena COVID-19, banyak penyakit bawaan. Allahu'alam, itu efeknya kita nggak tahu, ya kan? Jangankan COVID, penyakit yang lainnya pun kalau memang kita punya penyakit bawaan, itu bisa beresiko, apalagi untuk yang lanjut usia, punya ya banyaklah. Saya bukan dokter, tapi ini virus. Kita harus lawan itu. Dan apabila ulil amri, pemerintah kita, pimpinan kita, ulama kita, kalau saya sih happy-happy aja. Kalau saya mau sholat dan saya yakin bisa sholat hari itu dan ada masjid yang buka, ya saya sholat di situ. Tapi kalau saya lihat di satu daerah dan di daerah itu, dan kita udah nggak bisa kemana-mana lagi nih ya, emang nggak bisa sholat Jumat, ya terpaksa kita nggak jadi sholat Jumat atau nggak bisa sholat di masjid gitu. Padahal kan kita sebagai laki-laki muslim wajib nih sholat di masjid berjamaah lagi kan. Tapi di satu sisi udah ada nih yang ngeluarin fatwanya kan. Ya jadi beliau-beliau yang tanggung jawab dunia akhirat. Nah, kita kan nggak tahu nih, Allahu'alam. Selama kita hidup di dunia ini, kita kan selalu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Nah jadi selama kita hidup di dunia ini, ya kita juga terpaksa di situasi kayak gini, di situasi seperti ini, mengandalkan pimpinan kita, ulama-ulama kita. Karena kita ini kan orang awam, kita bergantung sama beliau-beliau. Nah jadi beliau-beliau inilah yang harus tangguh, yang harus memberikan satu skema, konsep yang ya kalau memang tegas ya tegas, ya kan, tegas ya tegas. Saya rasa kalau di bidang pendidikan, ekonomi dan lain-lain itu sih bisa didiskusikan ya. Maksudnya itu satu konvensi lah, satu kesepakatan. Ya semua itu ibaratnya kalau kita ngomong di dunia ekonomi itu satu konvensi aritmetika lah, hitung-hitungan 1 tambah 1 2 ya kan, tinggal minus plus in out kayak gitu-gitulah. Tapi sekarang nih state of mind-nya dulu. Bagaimana memanfaatkan situasi COVID seperti ini dalam hal bisnis, finansial dan lain-lainnya. Boleh nggak bang? Minta sedikit aja nih bang, buat teman-teman nih bang yang nonton, yang lihat semua, sedikit aja bang bocorin apa sih yang bisa kita lakuin nih sebelum nanti kita bikin yang lebih detail bang. Enggak. Ya maaf ya kok. Siap. Jadi kalau kita bicara bagaimana memanfaatkan semua yang kita bisa optimalkan di kondisi COVID-19 ini. Kalau kita belajar ilmu matematikanya, kita nih bicara angka 19 dan COVID. Nah, banyak juga ahli-ahli, pakar-pakar yang bilang, wah ini kita meriset ulang. Jadi saya rasa pertama kita harus setting dulu nih. Di satu sisi, alhamdulillah dengan adanya COVID-19 itu kita hampir menuju ke zero pollution kan. Artinya ini polusi ini berkurang. Ya, kalau dilihat dari segi waste, dari segi sampahnya ya mungkin juga pasti lebih sedikit. Ya. Itu menuju ke zero waste. Kalau dari segi poverty, dari segi angka ekonominya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan COVID-19 ini untuk menciptakan zero poverty. Jadi di mana itu ada zero pollution, zero waste, zero poverty. Itu konsepnya dulu, skemanya dulu. Kita ingin menuju ke satu konsep yang berkelanjutan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, ini harus berkelanjutan dulu nih skemanya. Jadi ini bukan bisnis yang kayak zaman dulu atau yang cuman setting-settingan, istilahnya hit and run bisnis lah. Sekarang semua udah serba yaitu digital. Rekam
dan jejak digital itu jelas-jelas ada. Nah, jadi pada saat kita memang sharing, berbagi, apalagi kita ngomongin bisnis secara digital, itu kita harus paham dulu nih, menyasar market atau pasar yang mana. Jadi kita jangan ibaratnya bisnis kalau kita tempur ya, wah main nembak membabi buta gitu. Semua kita enggak, jadi kita fokus dulu. Jadi kita fokus, kita stay positif, kita cek produk yang kita paling pahami ya, mau itu kita jualan online dari fashion, dari food atau beverage atau produk-produk kuliner, tetap kita harus fokus. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Sekarang ini semua saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, semua udah going online semua nih. Iya, benar Bang. Mereka cari apa-apa semua online. Ya, jadi kalau kita bisa lihat dari Google Mapping, ya dari Google Map sendiri, kalau kita nge-Google juga, pasti kita akan melihat, dan Google itu dari segi algoritmanya itu akan mengeluarkan dulu produk-produk, jasa atau perusahaan di sekitarannya, atau sesuai dengan interest si user, si pengguna atau si pencari. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkannya? Kita baik-baikin dulu yang masih istilahnya masih yang kita bilang si Bang Google ini. Nah, kita kondisikan. Nah, itu ada di salah satu video YouTube saya, di channel saya, mau izin nih sembari promosiin channel saya. Nah, di situ ada bagaimana kita melanjutkan bisnis, itu ada beberapa sesi 1 dan 2, bagaimana kita menggunakan sosmed, dan juga Google, dan salah satu alatnya itu, toolsnya itu blog ya, kayak Blogspot atau WordPress, itu untuk mendefinisikan atau untuk sharing bisnis kita dulu. Jadi ibaratnya kalau kita mau bisnis di zaman digital seperti ini kita udah nggak bisa marketing direct yang ibaratnya itu dari produk langsung ke klien kita. Ini udah marketing, udah bukan marketing 3.0 atau 4.0 lagi nih. Ini lebih ke marketing mungkin beyond 5.0 gitu. Yang gimana from product, ya kan, to the client's mind, to the client's heart, ya kan, dari pemikiran produk itu sendiri sampai si klien itu tergugah hatinya untuk membeli, buying. Udah gitu ada juga experience. Nah, dengan IT, dengan teknologi daring ini ada experience juga yang kita bisa bagi dengan klien kita atau calon klien kita. Nah, dari situlah kita bisa memposisikan produk kita atau jasa kita beda dari yang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan sosmed, apalagi banyak yang gratisan. Mau itu produk apapun juga gitu. Nah, ada di YouTube apa tuh Bang? Ada di channel kita. Apa namanya Bang? Betawi Bangkit. Betawi Bangkit. Silakan nih teman-teman ditonton nih channelnya Bang David. Ya, Betawi makasih. Bangkit. Makasih Riko, makasih udah sharing gitu. Tapi insya Allah kita bisa ngobrolin lebih detail lagi. Nah, bagaimana juga dengan sosmed ini kita bisa lebih banyak sharing produk kita, tapi tentu bukan dengan konsep yang spamming ya. Main asal kirim dan lain-lain. Nah, itu satu, kita harus fokus di produk kita. Kedua, selain kita fokus di produk utama kita harus ngikutin juga nih, platform istilahnya atau pasar yang berbasis elektronik, tren yang zaman sekarang atau istilahnya marketplace, yang kita harus jadi member lah di situ, ya kan? Sekarang ada beberapa yang produk lokal atau internasional atau global lah ya. Nah, kita sendiri di Sosentix kita tuh ada produk yang kita launching dan kita sudah dalam tahapan proses beta versionnya, itu yang namanya Betawi. Nah, Betawi itu blockchain electronic trading application for worldwide internal payment system. Jadi kita bisa bikin pasar elektronik global, kita bisa bikin sistem pembayarannya juga, terserah mau bisa dibayar lewat digital currency misalkan, lewat tokenisasi juga untuk penjualan aset-asetnya, lewat pendanaan atau pembelian dengan cara-cara konvensional yang transfer antar rekening atau lewat kartu kredit atau lewat payment gateway juga. Kita udah mengkonsep itu semua, dan itu kebetulan namanya Betawi gitu Pak Riko. Nah, bedanya
platform kita dengan platform yang lain itu, ini bukan artinya kita mengiklankan diri, bukan. Kita benar-benar free gitu, free of charge. Jadi gratis, semua bisa pakai, dan juga bisa membangun infrastruktur dagangnya sendiri, termasuk jaringannya juga. Jadi hanya dengan modal internet, dia sudah bisa masuk ke pasar global dengan sistem-sistem pembayaran yang sudah disesuaikan. Nah itu kita konsepnya udah kita mulai sharing. Dan itu sebenarnya kita sudah ada satu perusahaan khusus yang membuat produk tersebut. Nah, justru perusahaannya juga namanya Agraris Betawi Global. Nah, kita udah ada situs webnya, tapi kita belum launching 100%. Nah, di situ kita ada sistem manajemen risiko, manajemen data. Kayak kemarin kan ada marketplace yang datanya itu bocor. Nah, tapi dengan teknologi blockchain, teknologi basis data yang terenkripsi dan terdistribusi yang kita Betawi bikin dan kondisikan, insya Allah lebih aman dari sistem-sistem seperti itu. Nah, yang penting juga Riko, kalau kita going online, kita juga harus ada selain keamanan, security, kita juga harus ada skema pembayaran nih, harus jelas. Karena kan kita berinvestasi dengan waktu, menginvestasikan data kita. Jadi kita sebagai pemilik data, jangan sampai data kita dicolong, orang lain dapat duit dari data kita, ya kita jadi korban, korban pencurian data dan lain-lain. Dan kita nggak dapat duit dari data kita, dari apa yang kita tulis, dari apa yang kita pajang, bahkan foto kita bisa dicomot sama orang. Nah ini yang bahaya. Nah konsep platform kita itulah yang akan menghindarkan hal-hal tersebut. Misalkan Riko bikin satu foto, misalkan gambar ondel-ondel, Riko yang bikin. Besok-besok kalau ada orang yang mengcopy gambar ini, Riko dapat royalties. Itu terdata nih, siapa yang bikin gambar ini, video ini. Kalau sekarang kan konsepnya kalau di YouTube kan masih ya pakai iklan, ya kan? Tapi videonya bisa di-download, foto kita juga kadang bisa diakal-akalin sama orang. Nah, tapi dengan teknologi blockchain inilah yang insya Allah kita semua bisa menang dan bisa aman di situasi, apalagi di situasi seperti COVID-19 ini, Riko. Bang, mantap nih Bang. Banyak banget ilmu nih yang Riko dapetin nih, masukan dari abang-abang. Semoga ya bermanfaat buat teman-teman yang lain nih. Oke, karena udah malam juga nih, keren juga di luar ya. Malam ini jadi keren deh. Ini Jakarta nih. Siap. Ya, insya Allah besok-besok kita anak Betawi harus punya banyak gedung. Tapi yang punya gedung banyak sih orang Betawi, cuman kagak ngomong-ngomong aja. Dirahasiain. Biar mungkin kagak bayar pajak kali. Allahu a'lam. Jadi siapa lagi teman-teman yang bakalan Riko datengin, toko-toko yang ada di DKI Jakarta? Silakan komen di bawah sini. Bang Ijin, abang ada terakhir buat penutupan? Ya alhamdulillah nih, makasih nih Riko, mohon izin nih, kita juga udah pegel, jadi luar biasa. Nah ini hadiah buat Riko. Amin. Nah ini sekeren-kerennya kita, kita kagak pernah lupa dan demen sama apa yang nama besek. Dia ada Tua Gapatma. Nah bawa nih, ini besek makanan khas Betawi. Oh gitu. Dari empok kita nih yang bikin nih. Ya. Jadi ya insya Allah nih buat Riko, buat teman-teman ya, dan ya sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin Riko ya, buat Abang Po janjinya Babe. Kalau kita semua ada salah, ada kata-kata, sikap yang ini masih dalam situasi Lebaran juga, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah itu milik Aye, ya Riko ya. Siap Abang. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih udah dapat besek, Abang juga udah dapat, bilang aja. Bang David banyak banget dah. THR nih. Amin, amin. Assalamualaikum.